Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan sejumlah informasi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan di RSPAD yang akan dijalani oleh pasangan Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar. Situasi terkini yang Anda lihat di layar kaca Anda merupakan suasana di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, di mana beberapa saat yang lalu kita sudah melihat kehadiran dan kedatangan dari Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Memang pada pukul 7 ini merupakan waktu yang sudah disediakan oleh RSPAD Gatot Subroto kepada pasangan Amin untuk memulai rangkaian tes kesehatan yang akan dijalani. Perkiraannya akan dimulai pada pukul 7 pagi ini dan akan selesai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga membutuhkan waktu kurang lebih selama 10 jam. Ya, memang kita ketahui pemirsa bahwa memang pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu persyaratan tahapan yang ditentukan oleh KPU kepada seluruh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di pemilihan presiden tahun 2024. Semua capres dan cawapres akan menjalani pemeriksaan kesehatan ini. Dan pasangan Amin, pasangan dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari ini. Kenapa kemudian pasangan ini yang menjadi yang pertama menjalani tes kesehatan, pemirsa? Karena memang pasangan Amin merupakan pasangan capres-cawapres pertama yang mendaftar di KPU, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, beberapa hari yang lalu. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, pasangan Amin sudah mendaftarkan diri ke KPU dan langsung mendapatkan jadwal untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari ini tanggal 21 Oktober 2023. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai pentingnya tes kesehatan yang dijalani oleh pasangan Amin pada hari ini, saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Ade Aloy. Mas Ade, selamat pagi Mas Ade, apa kabar Mas Ade? Baik, alhamdulillah sehat. Mas Ade, kita sudah saksikan bersama ya, ada pasangan Amin sudah masuk ke RSPAD Gatot Subroto. Mereka akan menjalani tes pemeriksaan kesehatan, salah satu tes yang memang wajib dijalani oleh semua capres dan juga cawapres yang akan berkontestasi di tahun 2024 nanti. Mas Ade, ini pemeriksaan kesehatan formalitas saja ataukah memang punya arti penting yang betul-betul harus menjadi pencermatan kita semua? Karena sulit membayangkan begitu ya, capres-cawapres ini akan gagal begitu di tes kesehatannya. Saya nggak pernah dengar ada begitu capres-cawapres yang gagal begitu dalam tahapan pemeriksaan kesehatan ini. Mas Ade, bagaimana? Ya, pemeriksaan kesehatan ini merupakan rangkaian dari menuju kontestasi setelah dua pasang calon, Anies dan Muhaimin, kemudian besok Ganjar dan Mahfud MD akan melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Ini merupakan rangkaian yang memang harus dilalui ya. Dan ini juga merupakan amanah dari pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi ini rangkaian yang harus dilalui. Dan pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sekali ya. Bagaimana nantinya para capres ini dipastikan ya bisa melakukan tugas-tugas yang sangat besar ya. Tidak hanya tekanan-tekanan yang sifatnya fisik ya, mobilitas yang tinggi, tetapi juga secara personality juga ini harus mumpuni ya, seperti itu. Jadi kita berharap bahwa sesuai dengan editorial hari ini, kesehatan prima pemimpin bangsa, bahwa pemeriksaan ini harus betul-betul memang serius dan independen. Itu penting, saya kira harus kita garis bawahi. Nah, ada yang berbeda pada pemeriksaan kesehatan cawapres pada pemilu kali ini, yang sebelumnya ada Ikatan Dokter Indonesia dilibatkan sejak 2004, tetapi sekarang tidak lagi dilibatkan karena berdasarkan Undang-Undang Kementerian Kesehatan yang baru tahun ini tahun 2023. Di situ disebutkan bahwa ID adalah bukan satu-satunya organisasi kesehatan ya, gitu. Jadi barangkali dari
dari KPU agar tidak menimbulkan dispute, jadi tidak dilibatkan. Tapi kita berharap bahwa dengan tidak dilibatkan Ikatan Dokter Indonesia, di mana sebelumnya ID membentuk sebuah tim untuk melakukan pemeriksaan, kita berharap para dokter-dokter di RSPAD betul-betul independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Karena menurut saya sangat penting sekali, jangan sampai kemudian karena katakanlah main mata atau seperti apa gitu, ada pendekatan khusus dari calon-calon tertentu, ini kemudian diloloskan. Ini menurut saya sangat berbahaya gitu loh, seperti itu. Dan pemeriksaan kesehatan ini kalau saya lihat dari dari keputusan KPU ya nomor tahun 2018 dan sekarang masih digunakan, itu luar biasa ya kan. Ada 16 pemeriksaan ya. Jadi fungsi organ, kemudian kepribadian dan sebagainya, sampai pembuluh darah, jantung dan sebagainya. Ini menurut saya sempurna ya dari sisi detail-detail pemeriksaan yang harus dilalui ya. Ini luar biasa ini. Jadi kalau lolos ini luar biasa gitu loh. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya tidak lolos, dan tidak lolosnya diberikan kesempatan lagi. Artinya ditawarkan nanti mau ngulang atau memang mau menyerah seperti itu ya. Nah, ini saya kira langkah yang memang harus dilalui dan itu ada surat keputusannya ya. Jadi rangkaian-rangkaian ini merupakan sebuah upaya bagaimana KPU ini sebagai penyelenggara negara menghasilkan calon presiden dan calon wakil presiden yang memang mumpuni ya, kuat secara fisik. Dan kita juga menginginkan, tentu saja rakyat Indonesia menginginkan bahwa seorang presiden itu, seorang calon presiden dan wakil presiden harus betul-betul menjadi menjadi contoh gitu ya. Contoh dalam arti bagaimana menjaga kesehatannya gitu, bagaimana kesehatannya, kekuatannya, staminanya, kepribadiannya, pemikirannya gitu. Jadi aspek kognitif, kemudian afektif dan psikomotor ini harus ada dalam pada diri seorang capres dan cawapres seperti itu. Ya, karena kan memang ada peribahasa ya Mas Ade, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat juga. Begitulah. Tapi bisa tidak kemudian dari pemeriksaan kesehatan ini kita juga bisa diukur atau mengukur mengenai kesehatan emosionalnya. Nah, ini kan juga penting ya, Mas Ade ya. Tapi kita akan bahas itu nanti. Mas Ade, saya akan lihat dulu informasi paket ini untuk Anda pemirsa. Calon presiden dan calon wakil presiden akan memulai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan diperiksa pada hari ini, Sabtu 21 Oktober, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada hari Minggu 22 Oktober besok. Dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 diatur tentang syarat-syarat untuk menyalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024 dan calon wakil presiden 2024. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 21 Oktober 2023 dengan tema Kesehatan Prima Pemimpin Bangsa. Kesehatan Prima Pemimpin Bangsa. Calon presiden dan calon wakil presiden akan memulai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan diperiksa pada hari ini, Sabtu 21 Oktober. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Minggu 22 Oktober. Dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 telah diatur tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024, capres 2024, dan calon wakil presiden 2024 atau cawapres 2024. Salah satu syaratnya adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Panduan teknis pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam SK KPU nomor 1000.PL.02-2-KPT /06-KPU /8 Romawi /2018.
Pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres mutlak diperlukan karena mereka adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu, jasmani dan rohani, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan negara dan bangsanya. Status kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan imparsial, assessing physicians, yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya. Definisi kesehatan dalam pemeriksaan capres dan cawapres merujuk kepada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan ketentuan SK KPU, untuk pemeriksaan kesehatan jasmani diantaranya menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu. Capres dan cawapres juga akan diperiksa dengan diagnostic interview for psychosis atau DIP untuk menilai gangguan psikotik dengan teknik wawancara semi terstruktur oleh psikiater. Selain itu, juga ada pemeriksaan gangguan fungsi eksekutif untuk mengetahui ketidakmampuan untuk mengambil keputusan. Gangguan kepribadian juga diperiksa untuk mengetahui perilaku dan pengalaman subjektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel. Gangguan komunikasi capres dan cawapres juga akan diperiksa, misalnya gangguan bicara dan bahasa, aviasi motorik dan sensorik, ekspresif dan reseptif. Selanjutnya ada Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Total ada 16 jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang harus dilalui capres dan cawapres. Namun kemudian pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres pada kali ini tidak melibatkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang sejak pemilihan Presiden 2004 dilibatkan karena terbentur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyebut bahwa IDI bukan satu-satunya organisasi kesehatan dan profesi dokter yang diakui secara nasional dan internasional. Kita berharap tidak dilibatkannya IDI dalam memeriksa kesehatan jasmani dan rohani para capres dan cawapres tidak mengurangi independensi tim pemeriksa nantinya. Independensi tim pemeriksa ini sangat penting terkait imparsialitas, independensi, dan profesionalitas mereka. Tim pemeriksa kesehatan jangan main mata dengan capres dan cawapres terkait kesehatan mereka, karena tugas dan tanggung jawab duet pemimpin bangsa ini sangat besar. Tekanan kerja tak hanya bersifat fisik, juga psikis. Jangan berharap secara fisik sehat, tetapi secara psikis tidak sehat. Misalnya, baperan, emosional, bahkan temperamental. Kondisi psikis yang tidak sehat dipastikan akan gagal menjalankan tugas, bahkan akan menciptakan mudarat dalam kepemimpinannya. Begitu pula bila secara psikis sehat tetapi secara fisik lemah, akan gagal pula menjalankan tugas yang sangat berat itu. Menjadi pemimpin bangsa akan menjadi contoh bagi bangsa ini bahwa kesehatan anak bangsa harus paripurna, sehat jasmani dan rohani. Kesehatan paripurna ini tak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan situasi dan kondisi terkini di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, di mana pasangan Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar menjalani tes kesehatan. Proses pemeriksaan kesehatan ini akan berlangsung dimulai pada pukul 7 pagi tadi dan akan diperkirakan usai pada pukul 17 WIB. Informasi yang kami dapatkan dari KPU menyatakan bahwa usai pasangan
Amin sudah hadir di RSPAD Gatot Subroto. Pertama-tama mereka akan melakukan registrasi. Setelah mereka melakukan registrasi, lalu akan ada konferensi pers yang disampaikan oleh pasangan Amin ini kepada awak media. Nah, suasana yang Anda saksikan ini, kami masih menunggu apakah memang apakah konferensi pers itu akan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Ya, Mas Ade, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, ada ungkapan yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Apakah memang pemeriksaan kesehatan ini juga bisa mengukur kejiwaan seseorang, gitu, tingkat emosional seseorang? Itu kan juga sangat penting ya ketika menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Mas Ade, bagaimana? Ya, selain aspek fisik ya, harus betul-betul kuat gitu. Karena memang harus tugas dari presiden dan wakil presiden nanti itu kan memang betul mobilitasnya tinggi ya. Yeah. Nah, yang lebih penting lagi adalah soal kepribadian ya. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan ini memang unsur pemeriksaan kepribadian ataupun kejiwaan memang ada ya di situ ya. Dia namanya diagnostic interview for psychosis ya. Okay. Itu dilakukan oleh psikiater ya. Di situ akan diukur bagaimana tingkat stabilitas emosi calon wapres dan calon wakil presiden ini. Nah, ini saya kira sangat-sangat penting sekali ya. Jadi kombinasi antara fisik dan mental ini harus betul-betul terjaga ya, atau harus betul-betul hadir. Jangan sampai kemudian ada gangguan-gangguan mental. Ini saya kira juga harus betul-betul ditekankan ya. Karena presiden dan wakil presiden kualitasnya ini harus sama nih. Kesehatan jasmani dan rohaninya ini harus sama nih, derajatnya harus sama. Jangan sampai jomplang. Yang satu kuat, yang dua lemah gitu kan. Apakah kemudian juga yang satu normal gitu, bagus kepribadiannya, yang satu ada gangguan. Ini berbahaya karena ya karena Mas Adi, maaf saya potong ya. Ini kita kembali menyaksikan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang sudah mengenakan kimono yang biasanya dikenakan ketika pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden akan menjalani rangkaian tes kesehatan pada pagi hari ini. Beberapa kali Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar mengacungkan jempol begitu ya sebagai tanda untuk siap menjalani pemeriksaan kesehatan pada pagi hari ini. Mas Ade, Anda menilai mengenai kesiapan Mas Anies dan Gus Imin dalam menjalani pemeriksaan seperti apa? Apakah memang ada kekhawatiran begitu ya bahwa pasangan ini akan nggak lolos begitu dalam pemeriksaan kesehatan, Mas Ade? Ya, kalau dari pergerakan ya masa sosialisasi kemarin saya tidak pernah dengar ya kedua calon ini ya, calon presiden dan calon wakil presiden ini ada gangguan kesehatan ya. Gangguan kesehatan apalagi gangguan mental tidak ada ya, tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat ya. Ya, mudah-mudahan pasangan Amin ini bisa menjalani tes kesehatan dengan baik ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh kan pertanyaannya sejauh mana sih pemeriksaan yang sifatnya psikis ini ya. Ini memang sangat detail ya, misalnya ada di situ pemeriksaan tentang fungsi eksekutif ya. Eksekutif maksudnya adalah sejauh mana calon presiden dan calon presiden ini mengalami gangguan pengambilan keputusan. Jadi sampai pada tahap itu. Ini orangnya ragu nggak sih gitu ya? Calonnya orangnya peragu nggak gitu kan? Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu. Kemudian juga bagaimana adaptasinya. Kalau misalnya ada gangguan maladaptif gitu, rendah penyesuaian dirinya terhadap lingkungan, apalagi lingkungan baru misalnya, ini juga terganggu juga nanti nih perjalanan sebagai calon presidennya gitu loh. Jadi dari 16 pemeriksaan ini menurut saya luar biasa gitu loh, paripurna ini untuk menjadi seorang calon presiden dan calon presiden ini. Fisiknya, kemudian juga mentalnya, detail mentalnya, ini diperiksa oleh tim psikiater ya, RSPAD gitu,
kita tahu kredibilitasnya juga sangat tinggi ya. Dokter-dokter di RSPAD rujukan dari banyak rumah sakit gitu. Seperti itu ya kan. Mas Ade, tapi kira-kira dampak yang akan muncul ya, apa efeknya kalau kita memiliki calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki kadar emosional yang stabil, itu bahayanya akan seperti apa sih ke depannya, Mas Ade? Resikonya seperti apa? Ya bahayanya jelas ketika dia mengeksekusi program kerja ya, kemudian mungkin otaknya nggak sampai gitu kan, apalagi kemudian emosi stabilitas kejiwaannya juga rendah misalnya, ini sangat-sangat berbahaya ya. Dan juga kalau kita lihat secara dalam human relation misalnya gitu, kalau ada gangguan kepribadian ini kan juga sangat berbahaya ya. Apalagi misalnya ketika tampil di forum-forum internasional, secara karena gini, secara alam bawah sadar misalnya dia menampilkan kepribadiannya misalnya suka marah-marah gitu kan. Ini kan juga mengganggu nama baik negara kita juga di forum-forum internasional misalnya seperti itu kan. Kan misalnya kita di sejumlah negara kita lihat memang ada calon presiden yang kemarahannya itu ditunjukkan secara vulgar gitu kan. Emosional begitu ya. Emosional dengan gebrak-gebrak, kemudian juga dengan kata-kata yang kasar misalnya. Itu kan kita lihat juga kan di sejumlah negara misalnya. Ini kan juga akan mencemarkan nama baik negara juga gitu kan. Kalau memang seorang presiden tampil seperti itu. Oke, memang kita menghendaki ada presiden dan wakil presiden yang tetap tenang begitu ya, ketika kemudian menjalankan tugasnya nanti ketika menjabat sebagai kepala negara. Kami punya pernyataan, Mas Ade dan juga pemirsa, dari Ketua KPU berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan hari ini. Kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asyari berikut ini. Nanti begitu beliau bakal pasangan calon sudah sampai ke sini, segera masuk ke ruangan, ganti pakaian atau baju yang akan digunakan untuk serangkaian pemeriksaan, dan nanti akan diberikan kesempatan keluar sebentar untuk menyapa teman-teman jurnalis. Dan nanti sore setelah rangkaian pemeriksaan selesai, mungkin pada asar ya Pak, sekitar jam 4 nanti akan diberikan kesempatan bakal pasangan calon untuk menemui teman-teman jurnalis untuk menyampaikan semacam konferensi pers begitu ya, tentang apa saja yang telah dilakukan mulai dari pagi sampai kira-kira jam 4 sore. RSPAD Gatot Subroto siap untuk melaksanakan mandat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemeriksaan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum tahun 2024. Pemeriksaan ini intinya supaya bisa melaksanakan undang-undang, yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden itu harus sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba. Adapun tim dokter yang melakukan pemeriksaan, kami juga selain dari RSPAD, juga dari kolegium terkait dalam hal ini, kami sudah bersurat pada Menteri Kesehatan dan telah memperoleh jawaban dari semua ketua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada pemeriksaan hari ini. Kurang lebih sekitar 50 orang dokter, baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan, dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 jam sampai 10 jam. Sangat tergantung dari pengisian MMPI-nya dan sebagainya. Ring waktunya demikian. Kemudian prinsip dari pemeriksaan yang kami laksanakan, profesionalisme, independensi, dan juga pemeriksaan ini dapat dipercaya. Ini menjadi hal yang sangat basic dan sangat prinsip dan rutin telah kami laksanakan di RSPAD Gatot Subroto. Ya, pemirsa, itulah tadi pernyataan disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari bersama dengan Kepala RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat, Letnan Jenderal Budi Sulistya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia di dalam Breaking News Metro TV. Kami masih terus menghadirkan informasi-informasi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di RSPAD Gatot Subroto. Kita akan memantau bagaimana situasi dan kondisi terkini pasca pasangan Amin memulai tes pemeriksaan kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto. Di sana sudah ada rekan kami Andromeda Arizal di RSPAD Gatot Subroto. Andromeda, saya ingin memastikan berdasarkan pernyataan tadi dari Kepala RSPAD, Letnan Jenderal Budi Sulistia yang mengatakan bahwa ada perkiraan pemeriksaan kesehatan ini akan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah memang betul akan selesai 16 waktu Indonesia bagian Barat? Ataukah memang ada kemungkinan bisa mundur sampai ke 17 waktu Indonesia bagian Barat? Mohon informasinya, Andromeda, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, betul sekali bahwa pemeriksaan terkait dengan cek kesehatan dari calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin ini tadi sudah berlangsung kurang lebih pada pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Barat. Yang tadi sama-sama kita saksikan kalau misalnya Anies bersama dengan Gus Muhaimin ini sudah mengenakan pakaian yang memang sudah disediakan oleh RSPAD Gatot Subroto. Pertanyaannya, apakah betul, apakah cek kesehatan ini dilakukan selama kurang lebih 8 jam. Memang dari informasi yang kami terima bahwa proses cek kesehatan ini berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Berbeda halnya dengan tadi yang disampaikan oleh pihak dari RSPAD Gatot Subroto, memang selesai pada pukul 16. Nanti kita lihat bagaimana proses pemeriksaan berjalannya di hari ini. Apakah ini berakhir lebih cepat ataupun juga akan sesuai dari jadwal yang telah ditetapkan pada pukul 16 ataupun 17 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Egan, yang dapat kami laporkan hingga pagi hari ini dari masing-masing pihak, baik itu Anies ataupun juga Gus Muhaimin, ini sudah melakukan beberapa persiapan. Kami akan membahas terlebih dahulu persiapan yang sudah dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan pada malam harinya, di mana Anies ini melakukan istirahat yang cukup, kemudian juga sudah melakukan puasa yang sesuai dari anjuran dari pihak dokter. Ini diharuskan untuk puasa terlebih dahulu. Tadi Anies makan terakhir pada pukul 8 malam dengan sarapan dengan makan malam itu baik itu nasi, sayur, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan bahkan tadi ketika berangkat dari kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Lebak Bulus, Anies pun juga membawa beberapa perlengkapan. Tadi Anies memperlihatkan kepada kami para awak media membawa sejumlah perlengkapan, baik itu pakaian olahraga, sepatu olahraga, kemudian juga sarapan-sarapan yang biasa dimakan oleh Anies, baik itu roti ataupun juga buah. Inilah persiapan yang dilakukan oleh Anies sendiri, karena tadi ketika kami menyinggung proses cek kesehatan yang cukup panjang ini karena memang membawa beberapa persiapan. Kemudian bagaimana dengan Gus Muhaimin sendiri? Masih serupa. Gus Muhaimin pun juga tadi menyampaikan bahwa persiapannya sudah dilakukan sejak malam hari, baik itu puasa, kemudian juga istirahat dan lain sebagainya. Nanti Egan dan juga pemirsa di rumah, sama-sama nanti kita lihat seperti apa proses cek kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto ini, dan dikabarkan memang nanti cek kesehatan ini, proses hasilnya ini akan diberikan kepada KPU RI kurang lebih 1 sampai dengan 2 hari. Dan cek kesehatan kali ini memang berupa cek darah, kemudian juga tes urin dan beberapa tes lainnya yang hari ini akan dilakukan oleh calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin. Kita ketahui bersama Egan dan juga pemirsa terkait dengan proses pendaftaran, kemudian juga deklarasi dan berbagai hal lainnya. Memang calon presiden dari Koalisi Perubahan ini merupakan yang pertama, baik itu pada saat pengumuman
koalisi menentukan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan kepada Ketua Umum PKB Gus Muhaimin. Kemudian juga pada saat kemarin 19 Oktober 2023 memberikan pendaftaran kepada KPU RI, dan kemudian di hari ini menggambarkan bahwa kalau kami melihat baik dari Koalisi Perubahan ataupun juga dari Anies Rashid Baswedan ini sudah siap untuk melakukan proses terhadap rangkaian yang dipersiapkan oleh KPU RI. Tadi juga kami melihat, Egan dan juga pemirsa, ketika memantau di tepat di belakang saya, siapa saja pihak yang memang mendampingi Anies Rashid Baswedan ke dalam cek kesehatan kali ini. Tadi kami melihat ada tim koalisi dari perubahan, baik itu dari PKS, kemudian dari Nasdem, dan juga dari PKB. Tadi kami lihat dari Nasdem ada perwakilan, kemudian dari PKB dan juga PKS. Bahkan tadi kami melihat dari Habibur Rahman, Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga turut mendampingi dari cek kesehatan di hari ini. Egan dan juga pemirsa di rumah, nanti sama-sama kita tunggu bagaimana jalannya proses cek kesehatan di hari ini. Namun demikian kami kembalikan terlebih dahulu kepada Anda di studio. Singkat saja, dari sela-sela waktu pemeriksaan Anies dan Gus Imin ini di RSPAD yang memakan waktu kurang lebih 8 sampai 10 jam begitu, apakah akan diperkenankan pasangan ini untuk kembali bertemu dengan media? Oke, terkait dengan bertemu dengan awak media, memang informasi yang kami terima terkait dengan rangkaian ini akan dilangsungkan begitu selama kurang lebih 8 jam, dan briefing yang kami terima dari tim media, baik itu tim medianya tim dari koalisi ataupun juga dari Anies Baswedan atau Gus Muhaimin sendiri, bahwa untuk bertemu dengan media ini dilakukan setelah proses cek kesehatan ini selesai. Artinya kita nanti harus menunggu setelah proses kesehatan ini selesai, baru nanti ada keterangan lanjutan dari Anies Rashid Baswedan dan juga Gus Muhaimin. Dan dikabarkan untuk selesainya sendiri ini antara pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Egan juga pemirsa, memang baru saja tadi sekitar 5 sampai dengan 10 menit yang lalu dari tim RSPAD Gatot Subroto memperkenankan kami kepada awak media untuk beristirahat di lantai 2 RSPAD Gatot Subroto karena memang proses cek kesehatan ini cukup panjang. Artinya memang baik dari pihak RSPAD ataupun dari pihak Gus Muhaimin dan juga Anies Rashid Baswedan ini akan melakukan sejumlah rangkaian cek kesehatan terlebih dahulu hingga selesai, baru nanti ada pernyataan yang kembali akan disampaikan baik itu daripada Capres ataupun juga dari pihak RSPAD Gatot Subroto. Karena dari awak media yang tadi kami lihat memang sudah berkumpul di halaman RSPAD Gatot Subroto ini akan dialihkan terlebih dahulu di lantai 2 RSPAD Gatot Subroto. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Andromeda Ariza langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mas Ade, kembali kita berbincang mengenai proses pemeriksaan kesehatan pada hari ini. Mas Ade, dengan tidak dilibatkannya ID begitu ya dalam pemeriksaan kesehatan pada hari ini, akan seberapa banyak memberikan pengaruh terhadap proses pemeriksaan kesehatan ini, Mas Ade? Ya, ini juga menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa ID pasca Undang-Undang Kesehatan itu tidak dilibatkan ya? Iya. Padahal kalau misalnya ID itu dilibatkan juga itu tidak melanggar Undang-Undang Kesehatan yang baru ya. Karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru memang ditegaskan bahwa ID bukan satu-satunya organisasi kesehatan. Yeah. Sementara kita lihat hari ini baru ID lah yang yang menjadi organisasi kesehatan para dokter gitu di Indonesia. Jadi mudah-mudahan tanpa dilibatkannya ID ini tidak mengurangi bobot independensi ya. Yeah. Kita harapkan, kan argumennya adalah ketika ID dilibatkan sejak 2004, luar biasa, sudah lama sekali ini. ID selalu dilibatkan, ID membuat tim dan sebagainya gitu. Nah ini mudah-mudahan tidak ada masalah nantinya dari sisi independensi. Tadi ditegaskan oleh tim dokter dari RSPAD ya, bahwa mereka akan betul-betul menjaga independensi. Ini saya kira sangat penting sekali ya, karena berbahaya kalau misalnya jangan sampai nanti begini, jangan sampai katakanlah tidak independen gitu, main mata gitu kan. Ini ibarat nikmat membawa sengsara. Jangan sampai seperti pepatah-pepatah kan ada tuh, sengsara membawa nikmat, ada nikmat membawa sengsara. Jadi di awalnya enak gitu kan. Di awalnya dianggap bagus, kemudian kesehatannya jasmani rohaninya bagus, tapi di kemudian hari ternyata
lekas capek misalnya kayak gitu. Lekas capek, lekas emosional dan sebagainya. Nah, ini jadi mudah-mudahan ini kehadiran keinginan kami ya. Agar ketika tidak dilibatkan ID, tetap independensi itu betul-betul dijaga gitu loh. Selain profesionalisme kedokteran ya, sebagai pemeriksa. Nah, ID memang kemarin membuat press release ya. Wanti-wanti kepada tim pemeriksa dari RSPAD ini betul-betul menjaga independensi seperti yang mereka lakukan sejak 2004 ya. Nah, yang menarik kan dari pemeriksaan ini juga ada yang namanya pemeriksaan komunikasi kan. Jadi pemeriksaan komunikasi ini para capres, cawapres akan diperiksa bagaimana motoriknya, sensoriknya, ekspresifnya, reseptifnya. Ini nanti akan diperiksa. Jadi jangan sampai nanti capres dan cawapres ketika terpilih mengalami gangguan komunikasi. Ini kan berbahaya nih. Nah, ini kalau kita lihat dari pemeriksaan, ini rangkaian dari 16 pemeriksaan, diperiksa juga bagaimana mereka bukan skill ya, kemampuan membangun komunikasi ya. Sebagaimana kita tahu dalam dunia komunikasi kan ada 2 keterampilan yang harus kita miliki ya. Komunikasi interpersonal, komunikasi kita dengan pihak lain, ya kita sebagai pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi intrapersonal. Jadi bagaimana ketika kita mendapatkan stimulasi dari lingkungan eksternal, bagaimana kita penyerapannya, bagaimana daya tangkap kita terhadap pesan yang masuk ke diri kita. Nah, jadi 2 kemampuan komunikasi ini yang diuji juga nanti nih ya kan. Sejauh mana jangan sampai nanti seorang presiden, wakil presiden gagal menerima pesan, kan bahaya kan? Nah, artinya kegagalan menerima pesan berarti kegagalan pada aspek interpersonal communication, seperti itu. Nah, inilah yang saya kira sangat penting sekali. Menarik ya kalau kita cermati dari 16 materi yang diperiksa, poin-poin yang diperiksa. Menarik. Ada muncul soal komunikasi, penting. Ada juga mengenai komunikasi ya. Jadi wajar juga ya sampai 10 jam sampai 8 jam ya. Wajar. Ya saya kira ya nanti kan 10 jam 12 jam mungkin nggak diporsi juga ya, ada santai-santainya gitu kan, ada ngopi-ngopinya gitu kan, biar nggak stres seperti itu. Nah, seorang presiden tidak melulu dia harus cerdas. Itu tuh bukan variabel yang utama memang, tapi ada aspek-aspek lain. Cerdas, kemudian dia harus tegas. Harus tegas, harus teliti. Tegas aja kalau nggak teliti juga bahaya kan. Gerasa gerusu. Bikin sebuah proyek tanpa AMDAL, tanpa kajian, dia bikin, akhirnya mangkrak. Ini juga kegagalan ya. Bagaimana kecerdasan tidak menjadi yang utama di situ ya. Akhirnya ada variabel lain yang harus kita tempatkan pada derajat yang sama. Ada kecerdasan, ada ketegasan, ada kesabaran ya kan. Kesabaran sangat penting sekali. Bagaimana dia seorang presiden, wakil presiden menjadi pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Ini kan aspek dari kesabaran ini kan harus muncul di situ. Bisa tidak kemudian kesabaran itu nanti diukur dalam tes kali ini? Nah, itu kita akan bahas itu saja deh ya Mas Ade ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Toner dan tinta refill Data Print sudah bersertifikat TKDN, telah banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Data Print, sahabat printer Anda. Lebih dari 50 tahun, Brutus Rumah Mode menjadi salah satu pelopor pakaian eksklusif, berkualitas tinggi, menghasilkan karya berkelas dunia. Brutus Rumah Mode. Bagi peradaban, teknologi menjadi sahabat perubahan. Juga bagi kami. Dengan teknologi, kami memastikan setiap informasi tersampaikan dengan baik. Sehingga Anda tak hanya mendengar dan melihat, tapi juga merasakan tiap berita yang kami persembahkan. Metro TV, knowledge to elevate.
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia dalam Breaking News Metro TV. Kami masih melihat sejumlah informasi berkaitan dengan tes pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh pasangan Amin di RSPAD Gatot Subroto. Kembali berbincang Mas Ade, salah satu faktor penting yang kemudian menjadi syarat begitu ya ketika menjadi presiden dan wakil presiden yang baik adalah mengenai kesabaran. Nah, ini faktor kesabaran ini kadang-kadang hanya bisa diukur ketika terjadi momennya begitu ya. Kita bisa melihat seseorang sabar atau tidak ketika ada momen-momen yang kemudian memaksa orang bertingkah harus sabar, terlihat sabar begitu. Apakah itu bisa diukur dalam tes pemeriksaan kesehatan pada hari ini, Mas Ade? Harusnya bisa ya, karena dari yang saya lihat ini ada tes mengenai sensorik, kemudian ekspresif dan reseptif. Ini kan diuji nanti seberapa besar gitu kan reseptifnya, kemudian ekspresifnya, motoriknya, sensoriknya, nanti kan dilihat seperti itu. Nah, ini penting karena begini, yang namanya kesabaran itu, Egan, yang namanya kesabaran ini kan kepribadian. Kepribadian ini kadang hadir di luar kendali kita, gitu kan, di luar kendali, di luar apa ya, istilahnya alam bawah sadar itu muncul tuh. Itu kalau nggak sabaran itu kan muncul, oke lah dia sekali dua kali gitu kan, karena ada media gitu kan, karena ada Metro TV hadir, dia mesti nyabar-nyabarin gitu kan, padahal dia udah melihat situasi mungkin yang crowded dan sebagainya, apalagi melihat pendemo misalnya, wah pendemo kan begitu kan, kan beberapa kali presiden kita juga menghadapi pendemo juga, dan itu berani gitu loh. Nah, ini kan kalau misalnya nggak sabar menghadapi pendemo misalnya, atau menghadapi masyarakat yang tiba-tiba nyelonong marah-marah, reaktif, kan bahaya gitu loh. Jadi presiden ini memang harus mampu mengatasi segala situasi, situasi yang tenang, situasi yang dinamis, bahkan situasi yang crowded, situasi yang katakanlah yang merusuh, dia harus bisa mengendalikan diri dia, jangan kemudian terpancing keadaan gitu, tetap dia stabil jiwanya. Nah, inilah kesabaran, inilah yang ini juga diperiksa juga di sini seperti itu ya. Jadi penting menurut saya dari 16 ini memang harus dilalui ya secara seksama ya. Karena kan tidak bisa dibayangkan ya Mas Ade, ketika orang tidak sabar begitu lalu kemudian ia reaktif, dan ketika ia reaktif kemudian nantinya kebijakan yang keluar itu berdasarkan dengan emosinya begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan pengen kita hindari sebetulnya. Jangan sampai kemudian sebuah kebijakan yang keluar dari kepala negara itu bisa memiliki dampak yang luas, tapi itu lahir dari emosionalnya begitu. Nah, hal-hal semacam ini apakah memang ditentukan pada hari ini, ataukah memang ada momen-momen berikutnya begitu yang kemudian bisa mencegah seseorang untuk bisa berperilaku tidak sabar, Mas Ade? Ya, dari pemeriksaan ini harusnya bisa diketahui ya aspek-aspek yang terkait dengan kepribadian ya. Nanti kan ada scoring nih, scoring nanti ada batas toleransi lah. Ya, nilainya kan bisa sangat baik, cukup, kurang gitu kan. Nanti kan akan diketahui. Nah, derajatnya begitu. Ada derajat yang mana derajat toleransi. Nah, dari situ kan kelihatan potensinya ke depan. Dari sisi kesabaran ini sabar nggak sih nanti ketika dia melaksanakan tugasnya seperti itu. Nanti dari pemeriksaan ini juga akan terlihat potensi-potensi itu ya. Misalnya rendah tingkat kesabarannya itu juga akan diketahui. Tinggi tingkat kesabarannya itu juga akan diketahui nantinya gitu. Seperti itu. Nah, kesabaran menurut saya sangat penting ya, karena jangan sampai seorang presiden gitu kan tidak memiliki kesabaran. Kesabaran dalam arti bagaimana ketika dia membuat sebuah proyek ini harus harus ada telaah, istilahnya kalau di TNI itu ada telaah staf ya. Harus matang di telaah staf. Sebelum masuk ke telaah staf dia pelajari masukan dari orang-orang sekitarnya, oh bagus, jalan. Kemudian telaah akademis, kajian akademis. Setelah akademis dia pelajari, tentu saja bersama timnya, naik kepada diskusi publik nanti. Nah, proses inilah yang menurut saya seorang presiden, calon presiden akan menciptakan pemerintahan yang bersifat good governance. Pemerintahan yang berkarakter good governance. Seperti apa sih pemerintahan yang berkarakter, berprinsip good governance? Pertama adalah dia harus kebijakannya harus akuntabel. Bisa bertanggung jawabkan.
Ini proyek ini tiba-tiba ada nih, dasarnya apa? Apakah dasarnya dia ketemu sama presiden negara lain gitu? Ayo kita bikin proyek yang mercusuar, nanti nama Anda naik secara nasional, internasional gitu kan. Dan sampai dia ketemu dengan kepala negara, tapi kemudian balik ke tanah air membuat proyek tanpa kajian yang mendalam. Ini kan berbahaya. Jadi ada telaah staf, telaah orang-orang di lingkungannya, kan banyak staf ahli di situ. Ketika menjabat presiden, wakil presiden, gitu kan. Kalau di kita ya kantor staf kepresidenan, KSP, ini juga kan lembaga think tank ya di internal kepresidenan. Itu harus didengar gitu. Kemudian naik pada kajian akademis. Bagaimana para kaum cendekiawan ini dengan disiplin ilmu tertentu mengkaji proyek yang mau dibangun ini. Gitu kan. Karena kan berkonsekuensi keluar anggaran dan sebagainya, seperti itu. Nah, dari naskah akademis ini nanti jangan sampai kajian ini hanya kajian ilmiah, gitu kan? Bisa diterapkan. Tentu saja kan harus mengundang para pihak nih. Ada misal kalau sebuah proyek ya, selain engineer-nya di situ, juga secara sosiologis juga bagaimana proyek itu bisa nggak diterima oleh masyarakat situ, bicara dengan kaum adat dan sebagainya, kemudian juga amdalnya dan sebagainya, lingkungannya mendukung tidak itu dieksekusi atau tidak begitu ya. Dan sampai misalnya sebuah proyek sumber air nggak ada misalnya, tapi dipaksaan ada gitu. Ini kan salah satu kegagalan juga proses kajian yang tidak penuh dengan perhitungan yang matang begitu ya Mas Ade. Oke Mas Ade, kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Nanti begitu beliau-beliau bakal pasangan calon sudah sampai ke sini, segera masuk ke ruangan, ganti pakaian atau baju yang akan digunakan untuk serangkaian pemeriksaan, dan nanti akan diberikan kesempatan keluar sebentar untuk menyapa teman-teman jurnalis. Dan nanti sore setelah rangkaian pemeriksaan selesai, mungkin pada asar ya Pak, sekitar jam 4 nanti akan diberikan kesempatan bakal pasangan calon untuk menemui teman-teman jurnalis untuk menyampaikan semacam konferensi pers begitu ya, tentang apa saja yang telah dilakukan mulai dari pagi sampai kira-kira jam 4 sore. RSPAD Gatot Subroto siap untuk melaksanakan mandat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemeriksaan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum tahun 2024. Pemeriksaan ini intinya supaya bisa melaksanakan undang-undang, yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden itu harus sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba. Adapun tim dokter yang melakukan pemeriksaan, kami juga selain dari RSPAD, juga dari kolegium terkait dalam hal ini, kami sudah bersurat pada Menteri Kesehatan dan telah memperoleh jawaban dari semua ketua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada pemeriksaan hari ini. Kurang lebih sekitar 50 orang dokter, baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan, dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 jam sampai 10 jam. Sangat tergantung dari pengisian MMPI-nya dan sebagainya. Ring waktunya demikian. Kemudian prinsip dari pemeriksaan yang kami melaksanakan, profesionalisme, independensi, dan juga pemeriksaan ini dapat dipercaya. Ini menjadi hal yang sangat basic dan sangat prinsip dan rutin telah kami laksanakan di RSPAD Gatot Subroto.
Ya, kembali kita berbincang dengan Mas Ade. Mas Ade, singkat saja kita sudah membahas tadi sebelum jeda mengenai sifat-sifat yang harus ada ketika kemudian menjadi presiden dan wakil presiden. Hal-hal seperti komunikasi, kemudian kesabaran, itu semuanya dites semua di RSPAD Gatot Subroto. Apakah memang sifat-sifat ini sebetulnya ada di pasangan Amin yang hari ini menjalani tes pemeriksaan kesehatan? Mas Anies kan kita tahu seorang akademisi yang mungkin terbiasa menghadapi dengan mahasiswa begitu, yang mengkritisi dia dengan keras. Lalu kemudian ada Muhaimin Iskandar yang mungkin terbiasa untuk berbicara dengan politisi-politisi. Nah, ada tidak kemudian hal itu di pasangan Amin ini menurut Anda? Ya, kalau saya lihat track recordnya ya pasangan ini ya, Amin ini, Anies dan Muhaimin ini kan bisa kita lihat dari track recordnya ya, bagaimana seorang Anies Baswedan, beliau seorang intelektual, mantan rektor, kemudian mantan aktivis ya, aktivis itu sejak SMP itu, SMP aktivis terus gitu. Artinya bahwa beliau ini memiliki kemampuan leadership ya, kemampuan komunikasi. Nah, dari situ kan kita bisa lihat jejaknya ini kan betul-betul beliau ini seorang yang teruji ya secara leadership, secara bagaimana membangun komunikasi. Begitu pula Caimin ya. Caimin ini kan seorang organisatoris dia. Bagaimana partai besar bertengger di lima partai besar PKB ini ya. Ini kan luar biasa, tanpa kepribadian, tanpa kemampuan komunikasi yang mumpuni, nggak mungkin PKB menjadi partai yang menengah ya, cenderung ke atas juga nih, seperti itu. Jadi kita harapkan bahwa pemeriksaan kesehatan hari ini kita bisa dapatkan seorang sosok capres cawapres idaman, idaman dalam arti dia secara fisik kuat gitu kan, handal, punya endurance gitu kan, mobile gitu kan, mobilitas tinggi. Kemudian secara emosional juga, secara kepribadian juga oke. Nah, kita harapkan dengan kesehatan yang paripurna ini nanti ketika memimpin, dia mampu menegakkan pemerintahannya dengan prinsip good government. Akuntabel, transparan, dan partisipatif ya. Baik. Seperti itu nanti ujungnya kita harapkan. Itu yang kita harapkan bersama. Kita tunggu nanti hasilnya akan seperti apa. Semoga memang ini kita mendapatkan pasangan capres dan cawapres yang idaman. Terima kasih Mas Ade telah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Ade. Pagi ya. Dan pemirsa, kami akhiri Breaking News Metro TV. Kami akan terus memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan pada hari ini di program-program kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.